Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Muhammad Ardan Hilal. Di sini saya akan menjelaskan tentang styled arsitektur. Coba next. Jadi arsitektur style itu ada terbagi menjadi 4. Yang pertama ada layered arsitektur, kemudian object based arsitektur, lalu resource center arsitektur, dan event based arsitektur. Next. Nah, di sini pengertiannya terlebih dahulu. Back. Jadi layer arsitektur adalah sebuah pola di mana komponen itu disusun secara berlapis-lapis, yang umumnya setiap komponen ini dapat berinteraksi dengan komponen pada susunan layer tersebut. Nah, pada gambar di situ ada 3 jenis komponen. Pada gambar A itu disebut pure layered organization, di mana komponen benar-benar disusun secara berlapis-lapis, mulai dari bagian paling atas sampai paling bawah. Dan garis-garis itu menunjukkan, garis yang seperti panah itu menunjukkan seperti komunikasi antar komponen. Yang kedua yaitu gambar B, yaitu mixed layered organization. Di sini terlihat sama, namun terdapat perbedaan, yaitu di mana setiap komponen tidak harus berkomunikasi langsung pada komponen di bawahnya. Dia bisa langsung melompat kepada komponen yang di depannya atau di bawahnya, lebih bawahnya. Di situ terlihat layer N1 dapat berkomunikasi kepada layer N2, atau layer N1 dapat langsung berkomunikasi kepada layer N3. Dan yang ketiga yaitu layered organization with upscales. Jadi layer ini dapat melakukan komunikasi ke atas. Kalau dilihat dari gambar itu, komunikasi ke atas dan ke bawah. Nah, ada apa saja sih di layer pertama atau jenis layer pertama, yaitu layer arsitektur. Yang pertama user interaction layer. Di sini tuh layer ini tuh layer yang berinteraksi langsung kepada user. Jadi di sini tuh ada screen-nya, kemudian menu atau laporan. Kemudian ada functionality layer. Jadi layer ini menyajikan fungsi-fungsi berdasarkan prosedur atau aturan bisnis, seperti bagaimana cara kerja sebuah tombol atau melakukan navigasi di dalam aplikasi. Lalu ada business layer. Business layer ini yaitu untuk menentukan perilaku dari aplikasi. Misalnya, jika pembayaran telah selesai, maka kirim email notifikasi kepada user. Misalkan seperti itu. Lalu ada application core layer. Di sini layer ini berisi program utama dari aplikasi kita. Lalu ada database layer. Database ini berisi data-data yang diolah dalam aplikasi kita, yang berisi tabel, indeks, dan dapat melakukan operasi seperti pencarian, penghapusan, pembaruan, dan lain-lain. Next. Lalu ada object based arsitektur. Object based arsitektur ini memandang sebuah komponen sebagai objek. Objek-objek ini dapat berkomunikasi dengan objek lainnya. Nah, object based arsitektur ini memiliki kemudahan dalam melakukan enkapsulasi data. Di gambar itu terlihat objek-objek berkomunikasi dengan objek-objek lainnya. Kemudian data center arsitektur. Data center arsitektur adalah arsitektur yang dipandang sebagai tempat menyimpan data yang akan diolah, dikumpulkan, dan disimpan dalam sebuah gudang data. Jadi datanya terpusat. Jadi nanti si komponen dapat melakukan publish data ke data center atau membuat data deliver ke komponen. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabi Ardana dari kelompok 4 sistem terdistribusi.
saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu centralized architecture. Centralized architecture ini sistem di mana seluruh data dan program yang diolah diletakkan di pusat komputer atau server, sedangkan terminal hanya berfungsi untuk menginput data dari keyboard saja. Nah, sistem terpusat mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, pemakaian menjadi sangat efisien. Yang kedua, standarisasi mudah diterapkan. Dan yang ketiga, sistem keamanan lebih terjamin. Nah, sebagai contoh, kita bisa lihat di sini. Di sini ada server. Hanya satu server. Nah, ini ada terminal-terminalnya. Di sini. Nah, untuk application layering-nya, di sini ada client. Ada dua tier ya. Di sini ada client melakukan request ke server. Di sini server. Lalu ada promosisan di server. Server membalas kepada klien. Di sini ada waktunya. Dan di sini tidak akan langsung ke sini, tapi langsung ke request dulu ke server, di reply sama server, baru klien bisa mendapatkan hasil yang dia mau. Oke, lanjut. Ada peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer merupakan salah satu model jaringan yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, di mana setiap stasiun atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Bahkan untuk membuat jaringan peer-to-peer, dengan dua komputer saja bisa, kita tidak perlu menghubungkannya dengan switch. Nah, karakteristik dari jaringan peer-to-peer itu ada beberapa hal. Yang pertama, tidak memiliki sebuah komputer yang berfungsi sebagai server terdedikasi. Jadi semuanya ini bisa berlaku sebagai server. Setiap komputer dalam jaringan merupakan server dan sekaligus juga klien. Jadi misalnya contoh, nomor satu ini klien, namun bisa juga sebagai server. Nah, selanjutnya tidak ada kontrol pada pengaturan keamanan jaringan. Terus tidak memerlukan spesifikasi komputer yang setara untuk dapat terhubung dalam satu jaringan. Misalnya ada 15 komputer. Ini bebas saja, spesifikasinya bisa bebas. Ada yang high, ada yang low, itu bebas. Tetap bisa melakukan peer-to-peer. Nah, demikian dari saya. Cukup sampai di sini saja. Dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan atau melanjutkan dari materi yang sebelumnya teman saya bahas. Di sini saya akan sedikit menjelaskan peer-to-peer arsitektur. Sebelumnya, apa itu peer-to-peer? Pengertian peer-to-peer adalah teknologi dari ujung ke ujung pertama kali diluncurkan dan dipopulerkan oleh aplikasi-aplikasi. Bisa dengan berbagi berkas seperti Napster dan Kazaa. Pada konteks ini, teknologi P2P atau peer-to-peer memungkinkan para pengguna untuk berbagi, mencari, dan juga mengunduh berkas-berkas. Di sini bisa kita lihat perbedaan antara peer-to-peer dan juga client server. Di sini peer-to-peer memiliki saling terhubung satu sama lain gitu melalui jaringan gitu. Dari PC satu ke PC yang lainnya itu saling terhubung. Berbeda dengan client server yang hanya terhubung kepada satu satu induk saja atau operator gitu, biasa disebut operatornya gitu. Mungkin lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oh, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan juga gitu jenis-jenis peer-to-peer gitu. Peer-to-peer itu ada dua. Yang pertama ada terstruktur, yang kedua ada tidak struktur gitu. Yang terstruktur yaitu dalam struktur jaringannya, lapisan jaringannya dibangun menggunakan deterministik prosedur seperti menggunakan
si hash table atau yang biasa disebut dengan DHT. Kemudian yang tidak terstrukturnya, dalam struktur itu menugaskan sebagian besar pada algoritma secara acak. Jadi algoritma itu secara acak untuk membangun lapisan jaringan. Jadi algoritmanya disusun secara acak untuk membangun sebuah lapisan jaringan. Pada intinya setiap node mendata jaringan node neighbor, tetapi data node tersebut ditempuh dengan proses acak sederhana. Jadi untuk yang tidak terstruktur itu, setiap algoritmanya itu secara acak gitu, algoritmanya secara acak sehingga membangun sebuah lapisan jaringan gitu. Halo, saya Satrio Laksana dan di sini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu proses. Apa itu sebuah proses? Proses adalah program yang sedang dieksekusi atau dijalankan. Jadi, kalau kita membuka aplikasi Task Manager di Windows, itu akan ditampilkan tuh program-program yang sedang berjalan. Ya, misalnya ini Google Chrome. Kalau kita expand, dia tuh akan kelihatan beberapa proses yang sedang dijalankan. Jadi satu program di Google Chrome dia memiliki beberapa proses yang sedang berjalan. Nah, kemudian apa itu thread? Thread itu adalah basic unit atau satuan terkecil dari sebuah eksekusi. Jadi thread ini kita bisa lihat dengan menggunakan aplikasi Process Threads Views. Aplikasi ini bukan aplikasi bawaan Windows, jadi harus di-download dulu dari website officialnya, di-download, di-install, nah terus nanti kita bisa ngelihat sebuah thread yang berjalan di sebuah proses. Jadi ini yang saya tampilkan ini adalah sebuah thread, beberapa thread yang berjalan di salah satu proses Google Chrome. Ini kan ada tulisannya program files, Google Chrome, application, Chrome.txt. Nah, jadi ini thread yang berjalan di salah satu proses Google Chrome. Nah, jadi hierarkinya kayak gini. Suatu program bisa memiliki beberapa proses, dan suatu proses bisa memiliki beberapa thread. Nah, terus karena kita bahasnya distribusi di sistem terdistribusi, jadi kita harus bahas nih thread di dalam distribusi sistem. Apa sih faedahnya kalau menggunakan thread di distribusi sistem? Jadi dengan menggunakan thread memungkinkan untuk memblok sistem call tanpa memblok seluruhan proses di mana thread dijalankan. Nah, untuk mengerti kalimat ini, kita harus mengerti dulu apa itu sistem call. Jadi sistem call itu begini, sebuah proses itu, gini deh, sebuah komputer itu ada dua layer. Yang pertama ada layer kernel mode. Ini privilege mode. Jadi kernel mode ini di mana suatu aplikasi langsung berinteraksi dengan hardware komputer seperti RAM, CPU, terus sama hard disk, bla bla bla. Nah, terus ada lagi yang berjalan di kernel mode. Jadi ini kayak seperti OS gitu. Nah, ada lagi layer user mode. Nah, user mode ini aplikasi-aplikasi yang aplikasi-aplikasi selain OS yang berjalan di komputer kita seperti ya Chrome, Zoom, dan lain-lain. Nah, masalahnya adalah untuk melakukan suatu aplikasi kan seringkali membutuhkan akses ke hardware kita. Misalnya kayak proses copy paste saja itu kan dia butuh akses ke hard disk kan. Nah, sementara untuk akses ke hard disk itu harus berada di kernel mode. Nah, makanya ngakalinnya gimana? Si aplikasi yang berada di user mode ini, dia tuh melakukan sebuah yang namanya system call. Jadi dia kayak minta izin gitu untuk mengakses kernel mode ini untuk tadi mengakses hard disk gitu untuk melakukan copy paste. Nah, kalau kita baca lagi nih kalimatnya, memungkinkan untuk memblok sistem call tanpa memblok seluruh proses. Nah, jadi setelah sistem call-nya tadi setelah proses copy paste selesai, terus udah selesai berurusan dengan hard disk-nya, nah si sistem call itu langsung diblok, dipotong gitu. Jadi dia nggak berlama-lama di dalam kernel mode. Nah, terus ini baru kita bisa masuk ke faedahnya. Jadi dengan menggunakan read, kita bisa memblok sistem call tanpa memblok seluruh proses. Nah, jadi kan tadi di dalam sebuah proses kan dia banyak tuh thread-threadnya. Ada misalnya ini
satu thread ini mengurus menampilkan gambar ke layar. Yang satunya lagi untuk tadi proses copy paste. Yang satunya lagi tadi untuk misalnya misalnya mengurus download, upload gitu. Nah, misalnya tadi kan yang di blok sistem call yang satu thread ini doang nih yang ngurus copy paste. Nah, kalau nggak pakai thread nih, kalau kayak proses yang di blok, satu proses keseluruhannya yang tadi menampilkan gambar, terus ngurus download, ini dia malah keblok juga gitu loh. Padahal kan yang seharusnya yang keblok cuma si thread ini doang. Nah, faedahnya pakai thread, dia bisa ngeblok salah satunya doang, sistem call untuk salah satunya doang. Jadi sistem call yang lainnya bisa berjalan dengan normal. Nah, begitu. Oke. Terus kita akan ngomongin selanjutnya virtualization. Nah, virtualization ini hadir ketika ada suatu masalah. Misalnya Google itu kan punya banyak komputer dengan resource yang sangat besar. Nah, pertanyaannya apakah si Google itu memanfaatkan semua resource yang dimiliki dengan efisien untuk programnya dia doang? Nah, jawabannya tidak. Jadi kalau dia cuman sendiri yang make, nah maka si resource yang dipunya itu akan hanya tersia-siakan. Nah, disinilah virtualization hadir untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi dia konsepnya resource yang tadi dia miliki itu dikasih sebuah layer yang namanya layer virtualization ini, yang mana si resource tadi dipecah-pecah tuh agar menjadi virtual machine yang berbeda-beda. Jadi satu komputer bisa dipecah menjadi beberapa komputer, tapi komputer virtual yang dia sama seperti seperti komputer beneran. Jadi dia punya RAM juga, punya hard disk juga, punya CPU juga, tapi itu hasil pecahan dari satu komputer yang tadi begitu. Nah, jadi kalau udah dipecah, dia bisa enak tuh, bisa disewa-sewain ke orang-orang. Jadi yang tadi resource yang gede itu nggak kebuang untuk dirinya sendiri, bisa disewa-sewain gitu. Oke, itu dia sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi selanjutnya adalah server. Bisa kita lihat dari gambar ini, server itu server yang bisa disebut Kladen merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Layanan tersebut ditunjukkan khusus untuk klien yang berkebutuhan dalam menyediakan informasi untuk pengguna atau pengunjungnya. Pada dasarnya, setiap server diatur dengan cara yang sama. Ia akan menunggu untuk permintaan yang masuk dari klien dan kemudian memastikan bahwa permintaan diambil dan ditangani. Setelah itu menunggu permintaan yang masuk berikutnya. Selanjutnya, next, Bang. Oh, siap. Ya. Kode migration. Kode migration atau kode migrasi dalam sistem terdistribusi terjadi dalam bentuk proses migrasi di mana seluruh proses telah dipindahkan dari satu mesin ke mesin lain. Memindahkan proses yang berjalan ke mesin yang berbeda adalah tugas yang mahal dan rumit, dan ada lebih baik menjadi alasan yang baik untuk melakukannya. Cukup sekian penjelasan kode migration. Oke, berarti sekian pembahasan dari kita. Terima kasih.